Nah, kita mulai lagi Bapak-bapak Ibu-ibu. Sekarang kita masih di bab kedua, yaitu bab al-ahkam. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita review sedikit pelajaran yang kemarin. Di sini ada kalimat al-ahkam, yaitu al-ahkam itu dia bentuk jamak dari hukum. Atau di bahasa lain disebut hukum itu ada juga yang mengatakan al-man'u. Al-man'u atau penghalang. Wa huwa lughatan al-qada'. Dan di makna lain secara bahasa hukum itu bisa diartikan dengan makna al-qada' atau ketetapan. Seperti contohnya misalnya al-qadi yahkumu bainan nas. Hakim itu menjadi menghukumi di antara orang atau pemutus di antara orang. Kemudian di sini hukum itu secara bahasa diartikan adalah maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Jadi di sini adalah apa saja yang diinginkan oleh khitabus syar'i. Nah, di khitabus syar'i ini di sini adalah ad-dalil, yaitu Al-Qur'an dan hadis atau sunnah, termasuk yaitu ijma' dan qiyas. Nah, al-muta'alliq yakni berkaitan. Jadi ketetapan atau yang diinginkan oleh khitabus syar'i ini berkaitan dengan apa dia? Yaitu bi af'alil mukallafin min talabin, yaitu perbuatan atau amalan-amalan para mukallaf. Berupa apa yang diminta di sini, yaitu talab. Talab ini diartikan adalah permintaan. Au takhir, pilihan. Au wad'in, wad ini secara bahasa artinya meletakkan. Kemudian yang dimaksud dengan khitabus syar'i di sini adalah sebagaimana tulis oleh muallif rahimahullah, yaitu al-kitab was sunnah. Jadi kalau kita misalnya mengenal khitabus syar'i, yaitu al-kitab was sunnah. Tapi kalau misalnya tidak disandarkan kalimat khitab ini kepada syar'i, contohnya seperti khitabu az-zawj li zaujatihi, yaitu tulisan atau surat dari suami untuk istrinya. Itu tidak termasuk khitabus syar'i. Jadi khitabus syar'i itu adalah Alkitab was sunnah. Selain dari khitabus syar'i, mungkin kita bisa dapatkan kalimat-kalimat khitab. Nah, khitab apa misalnya kan? Khitab seorang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khitab seorang tuan kepada budaknya, dia termasuk bagian dari khitab. Tapi bukan khitabus syar'i. Kemudian wal muradu bi qaulina al muta'alliq bi af'alil mukallafin, yakni ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan am tarkan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ini, yaitu orang yang dibebani syariat mukallaf, sama saja apakah itu berkaitan dengan ucapan mereka atau perbuatan mereka. Ijadan amtarkan, dilakukan atau ditinggalkan. Ini yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi semuanya kalau kita yang termasuk bagian mukallaf nanti akan dibebani dari ucapan. Apa itu yang berupa ucapan? Itu mungkin zikir, doa dan yang lainnya. Kemudian fi'lan, yaitu yang berkaitan dengan amal jawarih, yaitu anggota tubuh. Seperti kita nanti mengerjakan sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Kemudian fa kharaja bihi ta'laqa bil i'tiqadi fala yusamma hukman bi hadzal istilah. Jadi selain dari ucapan ini, yaitu ucapan dari al-muta'alliq ini, iya. Jadi kalau yang berkaitan dengan
perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perkara akidah dalam istilah usul fikih di sini, maka dia bukanlah dinamakan hukum. Misalnya kalau kita membahas perkara tauhid, akidah dan yang lainnya, asma dan sifat, maka itu bukanlah dinamakan hukum menurut di pembahasan istilah usul fikih. Jadi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yakni ini adalah pembahasan dalam usul fikih. Kemudian wal muradu bi qaulina al-mukallafin, maksud dari ucapan al-mukallaf ini adalah, mukallafin ini adalah bentuk jamak dari mukallaf. Apa itu? Ma min sya'nihim at-taklif fayashmulu as-saghir wal majnun. Apa saja bagian dari perkara mereka at-taklif, yaitu yang dibebani, maka dia masuk kepada anak kecil dan orang gila. Jadi pada hukum asalnya, kalau dalam perkara mukallaf ini, hukum asalnya itu anak kecil dan orang gila itu termasuk bagian dari mukallaf. Akan tetapi syariat nanti mengeluarkannya. Selain dari anak kecil dan orang gila, mereka itu tidak dikenakan beban syariat, dan mereka tidak dibebani nanti yang namanya puasa, sholat, dan yang lain. Karena yang mukallaf itu adalah orang yang baligh, akil, mumayyiz, muslim, kemudian dia tidak gila. Itu orang-orang mukallaf. Tapi pada hukum asalnya semuanya itu adalah mukallaf. Baik anak kecil, orang gila, bahkan jin pun termasuk bagian dari mukallaf. Sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni wal ins alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai sebagian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayatku kepada kalian. Jadi dari ayat ini kita para ulama mengatakan bahwasanya jin dan manusia itu termasuk bagian dari mukallaf pada hukum asalnya itu. Kemudian wal muradu bi qaulina min talabin. yakni apa maksud dari min talabin? Di dalam bahasa Arab, min ini disebut dengan min bayaniyah. Min bayaniyah yaitu min penjelasan. Jadi menjelaskan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Jadi apa saja yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, apakah diinginkan, yaitu tolab. Kemudian tolab ini dia terbagi dua. Ada yang dimaksud dengan al-amru, yaitu perintah, ada yang dimaksud wanahi, yaitulah larangan. Sawa'un ala sabil ilzam au afdaliyah. Jadi tolab itu dia dua. Maksud dari tolab itu adalah perintah dan larangan. Kalau misalnya itu perintah ini dia di jalan yang diharuskan, ditekankan, berarti dia menjadi wajib. Tapi kalau dia bersifat perintah, tapi dia sekedar afdal, keutamaan saja, berarti hukumnya sunnah atau mandub. Begitu pula dengan an-nahyu, yaitu larangan. Kalau dia dalam ditekankan, pelarangan yang ditekankan, maka dia termasuk bagian dari haram. Kalau sekedar dia afdal saja atau keutamaan, berarti larangan di sini dia jatuh kepada makruh. Itu maksudnya. Jadi maksud dari talab itu ada dua, al-amru wan nahyu, larangan dan perintah. Kemudian larangan dan perintah ini dia terbagi dua lagi. Ada yang bersifatnya ilzam, ditekankan, ada sekedar keutamaan. Baik amr maupun nahyu memiliki dua bagian, ilzam dan afdaliyah, ditekankan dan hanya sekedar keutamaan itu. Kemudian au takhyir, atau kita kenal dengan pilihan. Jadi kita para mukallaf ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni harus ada yang nama tolab, ada nama takhyir dalam perkara ibadah.
Itu nama al-mubah. Tadi takhir itu sama dengan al-mubah. Kemudian wal muradu biqaulina, maksud dari ucapan awad'in, yaitu wad ini secara bahasa artinya peletakan. Nanti insyaallah setelah ini ada pembahasan tentang ahkam wad'iyah. Kalau berbicara tentang wad ini berarti kita berbicara tentang as-sahih wal fasid wa nahwuhuma. Yaitu kita berbicara tentang sah atau rusaknya sebuah ibadah dan sejenisnya. Dari apa yang Allah letakkan berupa tanda siapa? Berupa tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Tujuannya adalah linnufudz wal ilgha, diterapkan atau ditinggalkan. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membahas perkara tentang hukum wad'i ini, berarti dia nanti membahas tentang sah atau rusaknya sebuah ibadah. Bagaimana kita tahu ibadah ini sah atau rusak? Nanti insyaallah akan dijelaskan di sini, yaitu sebagaimana yang diletakkan oleh syariat, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ciri-ciri atau sebuah tanda. Kalau misalnya ciri-ciri ini condong kepada maknanya rusak atau condong kepada ini maknanya sahih, berarti bisa jadi kalau dia sahih atau sah, berarti ibadahnya itu kita kerjakan. Tapi kalau dengan ditampakkannya tanda-tandanya, kemudian kemungkinan ibadah ini ditinggalkan. Itu masuk dalam perkara hukum wad'i. Contohnya misalnya simpel, misalnya seperti salat tanpa wudu. Berarti kan Allah letakkan tanda-tandanya. Syarat untuk salat adalah wudu. Wudu itu adalah ciri-ciri dari sahnya sebuah ibadah atau salat. Jika tanda-tanda ini ada, kemungkinan tanda-tanda ini sah atau tidak sahnya. Kalau sudah wudunya itu sudah dilaksanakan secara sempurna, berarti ibadahnya menjadi sahih atau sah. Apa yang harus kita lakukan? Dikerjakan atau ditinggalkan? Dikerjakan apa ditinggalkan? Misalnya wudu kita sudah sah, sudah sempurna, berarti dikerjakan. Itu namanya hukum wad'i itu. Jadi wudu itu adalah syarat dari sah salat. Jadi hukum wad'i ini adalah berbicara tentang yaitu sahih atau fasid dan sejenisnya, yaitu sebuah ibadah dengan diletakkannya ciri-ciri atau tanda-tandanya. Kalau ciri-ciri dan tandanya itu ada, kemungkinan bisa sahih, bisa fasid. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia sahih, berarti kita kerjakan. Kalau dia rusak, sebuah ibadah itu beserta dengan tanda-tandanya, berarti kita tinggalkan. Itu maksudnya dari hukum wad'i. Insyaallah setelah ini ada perinciannya ini. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru itu. Tadi adalah review atau ringkasan sedikit tentang pelajaran yang minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada aqsam al-ahkam asy-syar'iyyah. Siapa mau baca? Fadhal, fadli. Syar'iyyati. Asy-syar'iyyatu taklifiyatin
wa wad'iyatin. Jadi dibaca taklifiyatin wa wad'iyatin karena dia posisinya sebagai badal dari main. Jadi al-ahkam itu terbagi menjadi ahkam syar'i itu terbagi dari dua bagian. Yang pertama disebut taklifiyah, yang kedua adalah wad'iyah. Kemudian di sini sebelum kita lanjut apa itu taklifiyah, apa itu wad'iyah. Di sini taklifiyah ini adalah maknanya adalah hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah seorang mukallaf. Itu makna dari taklifiyah. Jadi apa saja perkara-perkara atau hukum yang berkaitan dengan mukallaf dalam hal ibadah maka disebut dengan taklifiyah. Amma wad'iyah yaitu hukum yang dia menjadikan sebuah penjelasan. Wad'iyah ini adalah penjelasan sebuah hukum dalam ibadah. Bisa jadi dia itu nanti ada syarat, sabab dan mani'. Jadi kalau ringkasnya adalah wad'iyah itu adalah penjelasan dari sebuah peribadahan. Yaitu ada syarat dan ada yang disyaratkan. Ada sebab, ada musabbab itu. Itu berkaitan dengan hukum wad'iyah. Ini perbedaannya adalah kalau taklifiyah berkaitan dengan perkara ibadah seorang mukallaf. Kalau wad'iyah adalah berkaitan dengan penjelasan sebuah ibadah. Yang dibebani syariat. Ya, seperti kita ini, Bu. Iya. Kemudian taklifiyah ini secara bahasa artinya adalah masyaqqah, yaitu kesulitan. Apa? Beban atau kesulitan tahu beban. Kemudian kalau di usul fikih ini taklifiyah itu bukanlah bermakna kesulitan, tapi dia adalah hukum yang berkaitan dengan ibadahnya seorang mukallaf. Nanti ada yang terdiri dari wajib, mandub, mubah, muharram dan makruh. Itu perkara-perkara taklifiyah. Adapun wad'iyah ini nanti dia perkaranya nanti ada nama as-sabab, asy-syart, al-mani', kemudian al-azimah, kemudian al-butlan dan yang lainnya. Itu adalah perkara wad'iyah. Kemudian di sini apakah wad'iyah ini bagian dari khitabus syar'i atau tidak? Di sini ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada mengatakan wad'iyah ini adalah hukum tersendiri dan ini tidak ada kaitannya dengan hukum syariat katanya. Kemudian kebanyakan para ulama mengatakan wad'iyah ini bagian dari hukum syar'i. Termasuk muallif yakni Syekh rahimahullah juga memilih mengatakan wad'iyah ini adalah bagian dari hukum syar'i itu. Karena kita masuk kepada pembahasan pertama itu taklifiyah. Silakan pilih. Fa taklifiyatu wal mubah. Jadi di sini hukum taklifiyah itu ada 5. Wajib, mandub, muharram, makruh dan mubah. Dan ada lagi. Kalau ada yang mengatakan al-ahkamu al-khamsah, berarti dia juga termasuk hukum taklifiyah itu. Jadi
al-ahkam at-taqli dia ada 5. Yang pertama ada yang disebut dengan wajib. Kemudian ada yang mengatakan al-mandub. Dan mengatakan al-muharram. Mengatakan al-makruh. Dan mengatakan al-mubah. Ini adalah hukum taklifiyah yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah seorang hamba. Apakah ibadah itu wajib bagi mereka, mandub bagi mereka, atau perkara tersebut haram, atau perkara tersebut makruh, atau perkara tersebut mubah. Jadi apa saja hukum yang berkaitan dengan peribadahan seorang hamba, maka dia masuk nanti kepada hukum taklifiyah. Al-wajib, al-mandub, al-muharram, al-makruh, al-mubah. Atau nama lainnya ada yang disebut dengan al-ahkam al-khamsah. Di nama lain atau istilah lainnya adalah al-ahkam al-khamsah. Maksudnya adalah hukum yang 5 itu. Jadi nanti Bapak-bapak Ibu, kalau ketemu ada orang bilang al-ahkam al-khamsah, sama saja, yaitu al-ahkam at-taklifiyah. Jadi jangan sampai nanti kita bingung. Apa itu ahkam khamsah? Dia sama. Ahkam khamsah itu adalah ahkam taklifiyah, yaitu hukum-hukum taklifi. Kemudian hukum taklifi itu ada 5. Wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Itu semuanya adalah hukum taklifi. Al-ahkamu al-khamsah. Al-khamsah, hukum yang 5. Catat dulu Bapak-bapak Ibu. Kalau yang mau catat silahkan dicatat. Apa, Bu? Jadi jin dan manusia termasuk dari mukallaf. Ya, yang dibebani syariat. Kalau jin ini bagaimana termasuk dari mukallaf? Iya. Jadi Pak ada dalilnya, yaitu ya masyarul jinni wal ins alam yatikum rasulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Wahai sekalian jin dan manusia,
bukankah telah datang utusan dari kalangan kalian, yang utusan tersebut membacakan kepada kalian yaitu ayat-ayat kami. Dia maksud ayat tadi itu adalah siapa saja yang Allah siapa saja yang Allah utus kepada dia seorang rasul, maka dia nanti akan diperintahkan untuk menjalankan sebuah syariat. Jin kan hukum asal kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi itu dalil yang mengatakan jin dan manusia itu aslinya itu adalah mereka itu dibebani syariat. Itu hukum taklifiyah ini adalah hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah. Jadi ibadah tersebut dikerjakan bisa jadi ada tingkatannya wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah itu. Jadi semuanya dibebani nama syariat, baik jin atau manusia. Kemudian yang manusia dibagi lagi. Dari ayat tadi, dari dalil tadi, itu kan menunjukkan siapa saja yang namanya manusia, baik orang gila atau anak kecil, kan hukum asalnya dia kena syariat dengan ayat tadi. Kemudian dikeluarkanlah dari yang tadi, diberikan pengecualian. Orang gila, anak kecil tidak kena syariat, tapi pada hukum asalnya mereka bagian dari mukallaf itu maksudnya. Paham Ibu? Hah? Orang tua yang sudah pikun atau didik. Hukum asalnya itu dia termasuk mukallaf, Bu. Iya. Karena dia sudah tua, berarti akalnya itu sudah mulai melemah, ya kan? Ya. Iya. Kalau hukum asalnya dikena syariat. Jadi kita yang masih sehat nanti yang akan membimbing mereka. Nah, maksudnya membimbingnya itu mengingatkan dia. Misalnya dia pikun, jadi kita sampaikan, Pak, Bu, sudah datang waktunya sholat. Iya. Kan itu kita bimbing dia, kita kasih tahu kalau sudah datang waktunya sholat. Karena kan kalau yang pikun itu kan dia bukan bagian dari majnun, hilang akal keseluruhan dia. Bukan. Mau kita pasangkan misalnya orangnya enggak ada lagi kan? Kalau orang tua, kalau yang 60 ke atas yang sudah tidak apa lagi, dia nanti untuk memakai hukum jilbab itu mereka tidak wajib lagi bagi mereka dia. Kalau akal tidak berfungsi, berarti dia termasuk dalam bagian majnun, hilang akal dia. Ya. Kalau hilang akal, berarti kan dia tidak dibebani namanya syariat. Jadi yang sudah disampaikan, majnun itu kan ada dua, ada mutbik, ada ghairu mutbik. Ada yang gilanya itu tidak tahu kapan akan sembuh. Ada yang sementara. Kalau ghairu mutbik, contohnya seperti orang pingsan atau koma, hilang akalnya untuk sementara. Tapi kalau yang mutbik, dia pasti kemungkinan wallahu alam itu bisa sembuh atau tidak. Gitu. Tapi kalau orang tua yang sudah pikun itu, biasanya kalau dia masih teringat sedikit-sedikit, misalnya, ya mungkin bisa kita sampaikan waktu sholat sudah masuk. Karena dia tidak dihukumi gila yang hilang akal seperti apa. Karena dia di suatu waktu dia kadang-kadang hilang ingatannya. Maka dia masuk ghairu mutbik. Iya.
Tapi tetap dia nanti kalau apa dibimbing. Dia nggak bisa. Hah? Nah, air aja dia takut. Hmm. Saya mau pasang lah tuan dibuang aja. Iya. Sampai putih lagi kan putih namanya putih. Hmm. Kalau putih itu mesti ada besar. Kalau dipisah jauh lebih Hmm. Betul. dia nggak tahu. Jadi yang masalahnya Hmm. ada yang orang tua 90 belum dia. Tergantung kondisinya tuh. Iya. Iya. Berarti dia kan hmm. Jadi kalau kalau Didik itu kan dia kemungkinan itu akalnya itu bisa hilang seperti anak kecil atau kadang-kadang timbul lagi, ingat lagi sebentar. Hmm. Iya. Tergantung kondisinya, Bu. Tapi kalau dia berarti dia kembali kepada ma'tuh nama dia tuh. Ma'tuh itu ya termasuk pikun dan anak kecil jadi. Tapi kalau misalnya dia kadang-kadang ingat dengan apa ya, mungkin kemungkinan dia di waktu itu nanti diperintahkan untuk salat. Kadang-kadang ada timbul Allahu alam. Karena ingat, kadang hilang itu. Wallahu alam bissawab. Sekarang kita lanjut. Taklifiyatu khamsa al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah. Fal wajib. Sekarang kita masuk kepada wajib. Di sini wajib diartikan secara bahasa artinya as-saqit. As-saqitnya artinya jatuh. Wal lazim. Jadi secara bahasa wajib itu ada ditekan saqit, ada namakan lazim. Kemudian kalimat saqit ini terdapat di surat Al-Hajj ayat 36. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Lihat di sana ada kalimat wajabat. Wajabat di surah Al-Hajj ayat 36 itu dia artinya adalah jatuh. Jadi kalau hewan sesembelihan itu jatuh, maka thariqahnya berarti dia adalah cara penyembelihan. Jadi maksud ayat tadi itu adalah cara menyembelih hewan itu adalah harus dijatuhkan. Makanya makna secara bahasa disebut wajib. Jadi kapan hewan itu akan disembelih? Kalau dia dijatuhkan. Nah, kalau dia sudah jatuh, berarti dia masuk kepada perkara hukumnya wajib untuk berarti harus disembelih. Makanya di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau jangan diartikan surah Al-Hajj ayat 36 itu apabila wajib junubuha di sisinya maka makanlah dia, bukan itu maksudnya. Kalau hewan itu sudah jatuh maka harus disembelih. Yang ini maksud disembelih itu adalah metode cara menyembelih hewan. Itu di sana di dalam Al-Qur'an tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita metode cara menyembelih hewan. Kemudian caranya tangan kirinya diikat, kemudian disilangkan ke tangan kanan, baru disembelih dia itu. Itu secara bahasa wajib itu diartikan saqita, artinya jatuh. Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 36. Maksudnya dalil itu adalah kalimat wajib itu ada di dalam Al-Qur'an. Tapi di dalam Al-Qur'an tersebut bukan berarti artinya wajib, tapi jatuh.
fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau hewan itu seperti ibil, onta atau sejenisnya, kalau sudah jatuh maka dia disembelih. Pas thariqah metode dalam menyembelih itu. Kemudian wal lazim. Jadi makna wajib itu secara bahasa ada sakit, adalah lazim. Lazim itu harus, keharusan. Ya. Jadi secara bahasa wajib itu bermakna as-saqit wal lazim. Lazim itu artinya adalah harus atau ditekankan. Sama juga artinya kalau dibahasakan artinya wajib juga artinya itu. Apa Bu? Tentang penyedia hewan. Saya lihat tetangga saya, dia potongnya hewan ayam. Ayam. Ayamnya sendiri, kepalanya ini habis. Putus ya. Itu lari. Masih hidup ya? Bagaimana itu? Lari dia Ustaz, sebelum dia lari. Masih hidup? Padahal kepalanya itu sudah habis dipotong. Ibu-ibu yang potong. Bagaimana? Gimana caranya itu? Apa yang kena? Ya kalau kepala sudah putus nggak mungkin disambung lagi. Ya. Jadi kalau kepada hukum, kalau dia masukin kepada hukum taklifi ini, dia nanti jatuh kepada makruh. Enggak, kepalanya udah tunggu sampai dia meninggal. Cuman kalau disembelih sampai sampai potong kepalanya itu, dia jatuhnya nanti kepada makruh dia. Iya. Sampai putus urat makan dan urat nafas. Jadi harus tahu urat tempat makan, tempat nafasnya itu kan. Jadi sekali terus langsung putus. Kalau ayam kan gampang, pakai cutter aja yang tajam, putus dia itu. Tapi kalau mungkin putus kepalanya terlalu semangat mungkin memotongnya itu. Gitu. Jadi faham Bapak Ibu, secara bahasa wajib itu bisa diartikan saqit atau lazim. Bisa dikatakan jatuh, bisa dikatakan lazim, seharusnya atau mesti itu. Kalau kita misalnya berdalil kalimat sakit ini atau kalimat wajib ini yang bermakna jatuh ini, bisa kita jumpai di dalam Al-Qur'an tadi. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha. Kan ada kalimat wajabat. Wajabat di situ artinya adalah sakit, jatuh itu. Jadi wajib itu jangan hanya kita artikan seperti jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Tapi secara bahasa wajib itu artinya sakit, jatuh. Gitu. Jadi di dalam pelajaran ilmu usul fikih itu Bapak-bapak Ibu, secara bahasa juga dibahas. Jadi agar kita nanti dalam memahami dalil itu maknanya itu bukan satu saja. Berarti maknanya bisa berbagai macam itu. Kalau di usul fikih kita akan tahu pelajaran itu. Kemudian di sini disebutkan wastilahan. Siapa yang mau baca? Wastilahan. Ya, tafadhal Ustaz. Wastilahan ma amara bisyari' ala wajhi ilzam as-salawat al-khams. Secara istilahan, ini istilah di sini adalah istilahnya para usul fikih. Mereka mendefinisikan istilah itu adalah ma amara bihi asy-syari'u ala wajhi al-ilzami kas-salawatil al-khamsi. Yaitu apa saja? Amara, perintahkan, bihi asy-syari'. Syari' ini siapa di sini? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul. Terkadang Rasul juga pembuat syariat. Misalnya tidak ada dapat di dalam Al-Quran, berarti adanya di dalam sunnah itu. Makanya Allah dan Rasul termasuk syari' di dalam penjelasan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa min hajah. Dan kami jadikan seluruhnya itu syariat dan manhaj atau cara atau metode dalam beragama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bagian dari syariat.
ala wajhil ilzam. Yakni kalau sesuatu itu diperintahkan tapi dia ditekankan, ditegaskan, maka dia menjadi wajib hukumnya. Itu yang maksud dengan ma amara bihi asy-syari'u ala wajhil ilzam. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh syariat Allah dan Rasulnya, tapi dari sisi penekanan atau penegasan. Seperti apa di sini yang diwajibkan? Kas salawat al-khams. Kemudian saum Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Yang ini adalah definisi wajib menurut usuliyun. Kemudian ada lagi yang mengatakan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu adalah istilah para fuqaha, yaitu istilah para ahlul fikih. Jadi ada dua istilah wajib ini. Yang pertama menurut usul fikih, ma amara bi syari' ala wajhil ilzam. Ada yang mengatakan jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu adalah istilah dalam ahlul fikih. Jadi perbedaannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mendapatkan ada di dalam kitab-kitab definisi yang tadi atau di antara kedua tadi itu, kalau dia jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, berarti itu istilah fikih. Kemudian ma'amar bi syari' ala wajhil ilzam, berarti itu istilah usul fikih atau para ulama usul fikih itu. Kemudian di sini fa kharaja man saya qira maka keluar dari ucapan kami yaitu ma'amru bisyari', yakni al-muharram wal makruh wal mubah. Berarti muharram atau haram atau makruh atau mubah ini dia bukanlah bagian dari wajib. Itu yang dimaksud dengan ma'amara bihi asy-syari' itu ala wajhi al-ilzam. Jadi kalau sesuatu yang bukan bagian dari wajib seperti muharram, makruh dan mubah, itu maksudnya. Kemudian sebelum kita lanjut, di dalam ayat kan kita terkadang berjumpa lafaznya berbentuk perintah, ya kan? Jadi kalau sesuatu yang bersifat perintah, berarti dia hukumnya wajib kan? Dikerjakannya juga menjadi wajib. Seperti sini yang biasa kita dengar ayatnya. Aqimus shalah. Biar kita bisa mendapatkan hukumnya. Karena kalau kita belajar usul fikih, kita harus ada banyak tatbiq. Di sini lafaznya lafaz apa? Amr kan? Apa kaidahnya kalau amr? Wajib. Al-amru yaqtadi lil wujub. Dari mana kita tahu ini wajib? Kan bisa jadi ini tidak wajib kata kita kan? Karena ditanya sama orang. Silakan Bu. Jadi kalimat aqimus shalah ini bisa jadi kalau kita tidak tahu usul fikih, bisa jadi sholat itu tidak wajib kan? Nanti ditanya sama orang, ini dalil wajibnya sholat. Dari mana tahu wajibnya ini, ya kan? Kalau kita belajar usul fikih, nanti kita akan mendapatkan wajibnya atau tidak wajibnya. Yang pertama adalah bentuk lafaznya bentuk lafaz perintah. Kaidahnya adalah, kaidah umumnya adalah al-amru
yaqtadi lil wujub. Jadi sighah lafaz yang berbentuk perintah dia menunjukkan kepada wajib. Nah, ini baru di sini. Kemudian di sini namanya dalam istilahnya al-ijab. Pengwajiban. Jadi wajib. Al-ijab. Kalau bahasa lainnya ada namanya adalah as-sifah. Maksudnya adalah sifat dari dalil ini yaitu menunjukkan perintah itu. Yaqtadi lil wujub. Lil wujub. Ya, nanti dia ada perbedaan wajib dengan wujub, Pak. Kalau wujub ini, sekarang kita masuk kepada wujub. Di sini dulu al-amru yaqtadi lil wujub itu disebut dengan istilah al-ijab, yaitu sifat perintah itu menunjukkan kepada wajib, itu sifatnya. Kemudian al-wujub ini dari kalimat wujub ini apa yang bisa kita ambil? Yaitu dari lafaz ini muncullah sebuah yang namanya lafaz wujub. Berarti apa yang dilahirkan oleh dia? Yaitu al-hukum. Berarti tidak dia masdar, masdar dari wajabah yajibu. Jadi kalau kita mendengar kalimat wujub, berarti dia melahirkan sebuah hukum, ya kan? Hukum yang dilahirkan dari sighah amr ini. Kemudian, kalau sudah ada hukum, berarti yang dihukumi itu menjadi wajib. Kan sudah ada hukumnya ini. Hukumnya sudah ada dari lafaz ini, ya kan? Berarti harus ada yang dihukumi. Mana yang dihukumi di sini? Yaitu salat dihukumi. Yaitu salat yang disebut dengan al-mahkumu bih. Berarti kalau sudah dihukumi salat itu wajib, apa yang harus kita lakukan? Dinamakan al-fi', yaitu kerjakan itu. Makanya salat itu wajib dikerjakan. Jadi hukum salat itu adalah wajib. Dari sini kita dapat. Jadi kalau kita misalnya belajar usul fikih, nanti akan bisa kita menjabarkan, menjelaskan sebuah hukum yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis itu. Jadi di sini wajib itu dia disebut dengan al-fi'lu, yaitu dikerjakan atau diamalkan itu. Di dalam usul fikih itu, Bapak-bapak Ibu, wajib itu ya ada nama al-ijab, disebut dengan sifat. Yang sifat itu adalah yaitu menunjukkan al-amru yaqtadi lil wujub. Dari sifat ini dia melahirkan yaitu sebuah hukum, yaitu namanya wujub. Kemudian kalau sudah ada hukum, berarti ada yang dihukumi, ya kan? Yang dihukumi itu adalah menjadi wajib. Yang wajib itu nama lainnya disebut al-fi'lu, yaitu dilakukan. Jadi kalau sesuatu yang dia wajib, berarti dikerjakan. Karena hukumnya menjadi wajib. Termasuk aqimus shalah, seperti zakat. Kemudian wa tasumu wa antasuma Ramadan. Jadi yang dilahirkan dari sini lafaznya itu adalah pertama ijab dari sebuah ayat ini,
ijab yaitu sifat sebuah perintah. Kemudian sifat itu dia menunjukkan kepada wujub. Wujub itu adalah hukum. Kemudian kalau hukum sudah ada, berarti ada yang dihukumi kan? Berarti yang dihukumi di sini menjadi wajib. Oleh karena itu salat itu kita hukumi wajib itu. Itu dalil yang mengatakan kalau salat itu wajib itu. Kalau ada orang mengatakan salat itu tidak wajib, berarti berbahaya dia itu. Maka di sini ma amara bihi asy-syari'u ala wajhi al-ilzam kas-shalawatil khamsi. Satu yang syariat perintahkan dari sisi al-ilzam, ditekankan, diharuskan itu. Di semua sesuatu itu kalau ada penekanan di dalamnya, kemungkinan dia itu bisa menjadi wajib. Kapan dia nanti jadi wajib atau mandub? Nanti kalau ada korinahnya. Korinahnya itu adalah yang pendampingnya, ada lafaz lain yang mengatakan ada lafaz sesudahnya itu. Jadi hukum asal apa Pak? Iya, korinah namanya. Korinatun. Iya. Korinatun. Atau ada ayat lain atau ada dalil lain sehingga hukumnya bisa bergeser. Itu. Apa? Belum. Ini adalah ayat ini mengatakan perintah salat. Nanti jenisnya ada lagi. Kemudian di hadis Nabi kan di dalam Di dalam Quran kan ada nanti kalimat fatahajjat ya kan. Berarti disuruh perintah bertahajud. Cuman enggak ada korinahnya, enggak ada wa'id ancaman di dalamnya. Makanya tahajud itu menjadi mandub itu. Iya. Belum disebutkan. Yang di sini adalah syariat perintah dari salat. Kemudian wusta. Iya. Maksud ayat itu adalah menjaga salat asar. Iya, salat setengah itu adalah asar. Sama. Jagalah salat dan salat yang di tengah. Maksudnya adalah salat asar. Itu. Jadi lafaznya amar. Setelah itu apa? Apa ayat sesudahnya? Nah, jika kalian tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Itu korinahnya itu yang menjadikan poligami. Itu salat, puasa. Itu syariat diwajibkan puasa. Ya, kutiba alaikumul qatla qisas itu. Itu adalah menunjukkan adanya syariat seperti perang. Poligami. Dalam surah Al-Baqarah itu. Kalau misalnya ditegakkannya syariat, ditegakkannya hukum jihad, misalnya jihad itu kan ada dua, difa' dan tolab. Kalau difa' itu misalnya musuh datang, ya kan, kemudian kita wajib di sana untuk jihad, membela negeri kita, membela daerah kita, membela tanah kita yang dijajah oleh orang-orang kafir atau orang-orang muslim. Jihad pada waktu itu adalah wajib. Seperti di Palestina itu wajib jihad bagi
mereka, karena tanah mereka kan dirampas oleh Yahudi itu. Kemudian kalau tolab itu adalah jihad yang diminta atas instruksi dari pemimpin. Kata pemimpin, kalian pergi ke sana, perangi orang-orang yang penduduk sana, karena mereka telah melanggar hukum-hukum Allah. Nah, dari antara difa'i dan talabi ini adalah yang wajib itu bagi kita kalau misalnya sudah datang orang-orang musuh-musuh Islam, kita tidak perlu lagi izin dari pemimpin. Langsung saja kita membela diri kita. Jadi hukum asal syariat itu ada. Kan kenapa Allah Subhanahu wa taala di sana disebutkan meskipun kalian membenci, kan nama jihad itu kan enggak ada yang senang kita. Pasti berat kan? Meninggalkan anak istri bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian tidurnya enggak nyaman. Belum lagi nanti ada nama ribat, menjaga perbatasan. Kan tidak tidur juga kan, ganti-gantian. Jadi di dalam medan jihad itu kan yang namanya kita lelah dan letih. Ya, orang kalau suatu perkara yang berat itu pasti dia malas, tidak menyukai untuk mengerjakannya. Nah, makanya Allah SWT kemudian dia wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu dia tidak baik untuk kalian. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, jadi ayat tadi itu adalah penjelasan dari yang sebelumnya. Tapi ayat ini kalau kita belajar usul fikih, kan usul fikih itu kan berkaitan dengan dalil-dalil ijmal global. Berarti kan ayat itu dia bersifat umum. Bukan saja sesuatu kita benci itu jihad, tapi apa saja yang sesuai dengan apa, yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Misalnya kita pengen, misalnya fulan pengen menikahi si fulan lah, tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tuh kan wah gagal, atau dia mardud, ditolak, ya kan? Ayat apa ya, pasti kita tidak suka, pasti itu kita berat untuk menerimanya. Nah, kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 216 tadi, itu nanti insyaallah hati kita akan lapang. Bisa jadi kamu mencintai atau menyukai sesuatu padahal dia itu tidak baik untuk kalian. Bisa jadi kalian tidak menyukai, bisa jadi itu baik untuk kalian. Jadi di sana itu adalah ada hikmahnya. Jadi ayat tadi itu Al-Baqarah 216 tadi itu bukan hanya dipakai untuk ayat sebelumnya saja. Jadi semua aspek kehidupan, apa saja yang menimpa diri kita, agar hilang kegundah-gulanaan kita, agar kita tidak bersuudzon kepada Allah, kita bisa langsung kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 216 tadi itu. Nah, itu kalau dimasukkan ke usul fikih, ayat tersebut bersifat umum. Apa saja dalam kondisi keadaan yang bentuknya senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, itu maksudnya. Kelas kita lanjutkan. Tafadhal. Siapa mau baca? Apa Pak, baca aja Pak. Latihan membaca Pak. Al-ilzam. Al-mandub. Jadi maksudnya di sana adalah kalau perkara perintah itu dari syariat, dari Allah dan Rasulnya, tapi dia bukan ilzam, maka disebut dengan mandub. Jadi perkara perintah tapi tidak ditekankan, berarti dia adalah disebut dengan mandub. Itu maksud dengan wa kharaja biqaulina ala wajhi al-ilzam. Lafaz mandub. Nanti insyaallah ada di bab pembahasan mandub nanti. Jadi di sini kita masuk kepada wajib, ya kan? Kemudian misalnya
Kan wajib itu ma amara bi syari'. Apa saja diperintahkan oleh syariat. Misalnya seorang kakak menyuruh adiknya, kan perintah itu. Tapi bukan datang dari Allah dan Rasul. Apa hukumnya? Bisa dimandub atau mubah, bisa. Dilakukan terserah, nggak dilakukan nggak apa-apa. Kalau nggak dilakukan nanti kena pukul kan. Nah, itu maksud ma'amara bi syariat. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, kalau dia dalam bentuk ditekankan, maka wajib untuk dilakukan, dikerjakan. Tapi kalau dia perintah juga, tapi dia bukan datang dari Allah dan Rasulnya, itu kemungkinan bisa dikerjakan, bisa ditinggalkan. Ya, seorang misalnya kakak nyuruh adiknya beli kue di warung, enggak bilang adiknya, kan dia enggak akan berdosa, karena yang memerintahkan bukan Allah dan Rasulnya, manusia. Nah, cuma di sini yang dimasukkan ma'amar bi syariah, yaitu Allah dan Rasul memerintahkan berbakti kepada orang tua. Itu gimana? Dikerjakan apa tidak? Dikerjakan. Dalilnya adalah karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi segala sesuatu perintah datang dari Allah dan Rasul, dia berbentuk penekanan, penegasan, maka dia wajib. Tapi kalau ada juga perintah tapi bukan selain dari Allah dan Rasulnya, ya silakan mau dikerjakan. Atau atasan nyuruh fotokopi sana, enggak ada. Nanti tanggung aja resikonya kan, kena pecat. Tapi kita nggak akan berdosa. Nah, itu kalau keluar dari makna perintah selain dari syariat. Nah, itu jadi bisa masuk ke dalam mandub. Nah, itu bagian dari contohnya. Nah, tafadhal Pak, lanjutkan. Siapa mau baca? Wal wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqu al-iqaba tarikuhu wa yusamma fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. Nah, di sini disebutkan wajib itu yusabu fa'iluhu imtithalan. Kalau bahasa kita itu dikerjakan dapat pahala. Wa yastahiqu al-iqaba tarikuhu, dan ditinggalkan mendapatkan hukuman atau dosa. Jadi ini ibarahnya. Jadi ibarah lafaz wajib itu dalam bahasa Arab yusabu fa'iluh imtithalan wa yastahiqu al-iqaba tarikuh. Nah, ini boleh dihafal nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Definisi wajib. Yusabu fa'iluh imtithalan wa yastahiqu al-iqaba tarikuh. Dia mendapatkan hukuman bagi orang meninggalkan, berhak mendapatkan. Di ini adalah Bapak Ibu definisi dari wajib.
Nah, di sini adalah definisi wajibnya menurut para fuqaha. Yang biasa kita ya seringlah kita kerjakan, ya kita dengar dari kecil sampai sekarang, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu bahasanya. Kemudian wa yusamma, yakni maksudnya di sini adalah dan dinamakan, ini nama lain dari wajib. Ada nama lain dari wajib itu fardhon, ada faridah, ada hatman, ada laziman. Jadi ada 4 istilah dari wajib ini. Jadi misalnya bapak-bapak ibu-ibu kalau mendengar misalnya kalimat fardu, berarti dia maksudnya adalah wajib. Kemudian kalau mendengar kalimat faridah, berarti dia termasuk wajib. Kalau dia kalimat-kalimat hatman atau hatmun, berarti dia maksudnya adalah wajib. Kalau dia kalimat lazim, berarti maksudnya adalah lazim. Jadi kalau ada 4 lafaz ini dijumpai di kitab-kitab para ulama, sudah pasti bermakna wajib. Misalnya as-shalah faridah. Maksudnya as-salatu faridah. Itu salatu wajib. Misal as-saum atmun. Puasa tahu as-saumu lazimun. Puasa itu wajib. Nah, jadi hafal ini Bapak Ibu, istilah lain, nama lain dari wajib. Fardun, faridah, hatmun, lazim. Kalau kita jumpai di ya, di sini aja. Ini nama lain dari wajib, yaitu ada namanya fardun. Kemudian ada namanya faridah. Ada namanya hatmun. Ada namanya lazim. Fardun, faridatun, hatmun, lazimun. Ini nama lain dari wajib. Nanti misal as-salatu faridah misalnya. Kalau kita jumpai di kalimat-kalimat di kitab-kitab para ulama, jadi kan kadang para ulama tuh jarang menggunakan kalimat wajib. Jadi kalau kita jumpai di antara 4 ini, sudah pasti hukum sebuah ibadah itu wajib. Misal as-saumu lazim tanya. Puasa itu wajib. Kemudian as-saumu fardun katanya. Jadi puasa itu wajib itu. Jadi nanti bisa kita jumpai di beberapa kitab-kitab para ulama yang tidak menggunakan kalimat wajib. Kalau kita sudah hafal sinonimnya ini, berarti sudah pasti bermakna wajib itu. Kemudian misalnya ada mengatakan an-nikahu fardun. Apa maksudnya nikah wajib bagi yang kalau sudah nggak bisa lagi apa kan, takut khawatir jatuh kepada zina. Berarti dia nikahnya menjadi wajib. Salah kata para ulama, an-nikahu fardun. Berarti maksudnya nikah itu wajib. Wajibnya bagaimana sifat wajibnya itu, bagaimana dia bisa wajib itu. Nanti ada penjelasannya itu. Kemudian apakah yang wajib ini kita mendapatkan pahala jika mengerjakannya? Nah, dalilnya adalah apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang
datang bersama dengan kebaikan, maka untungnya 10 kebaikan semisal dengannya itu. Nah, itu dalil yang mengatakan kalau melakukan yang wajib dapat pahala itu. Nah, di sini adalah wajib. Jadi wajib itu kalau kita review lagi, cara bahasa benar sakit dan lazim. Kemudian kalau menurut istilah usuliyun atau para usul fikih, dia bermakna ma amara bi asy-syari'u ala wajhi ilzam ka salat al-khams. Asy-syari' adalah Allah dan Rasul. Nah, kalau sesuatu perintah itu dia ditekankan, maka dia wajib. Kalau dia tidak ditekankan sebuah perintah, bisa jadi dia mandub. Kemudian di sini disebutkan definisi dari wajib itu yusabu fa'ilu imtisalan wa yastahiq wal iqab tarikuh. Ini adalah istilah dari para ahli fuqaha atau ahlul fikih gitu. Begitu pula di sini dikatakan apa nama itu? Nama lain dari wajib itu ada nama fardhan, faridah, hatman, laziman. Nanti insyaallah di kitab berikutnya akan dibahas jenis-jenis dari wajib. Tapi kalau di kitab ini hanya dibahas tentang mengenal wajib, kemudian definisinya, lawannya, dan nama lainnya. Nah, kalau di kitab berikutnya nanti akan dibahas ada wajib muakkad, wajib mutlak, an-taukid, ada wajib dia, nanti matalib li'adah, nanti ada wajib nanti aini kifai, ada wajib muwassa', ada wajib mudayyak, ada wajib mukhayyar nanti. Nah, itu semuanya nanti di kitab selanjutnya. Jadi di sini kita harus mengenal wajib terlebih dahulu, definisinya, kemudian contohnya, dan nama lainnya. Gitu. Kalau kita sudah kuasai kerangka ini, insya Allah nanti kalau di kitab selanjutnya bertemu dengan jenis-jenis dari wajib tersebut, insya Allah kita sudah paham itu. Nah, sekarang kita masuk kepada wal mandubu lugatan. Nah, siapa membaca? Tafadhal Nur. Sini. Nah, ini di sini mandub itu secara bahasa al-mad'u. Mana al-mad'u? Ini seru. Kemudian secara istilah ma amara bihi asy-syari' ala wajhil ilzam rawat la ala wajhil ilzam. Di sini ada perbedaan. Yang di pertama di wajib tidak menggunakan kalimat la. Kemudian di mandub menggunakan kalimat la. Berarti di sini adalah tidak ditekankan. Dia sebuah perintah dari Allah, ada syariatnya perintah, tapi dia itu tidak ditekankan untuk dikerjakannya. Nah, seperti ar-rawatib. Banyak dalil di dalam dalam hadis Nabi yang tentang solat sunnah. Gitu. Seperti solat sunnah fajar, rawatib. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengerjakan solat rawatib maka nanti akan dibangunkan rumah di surga itu. Kalau kita lafaz tadi itu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya motivasi. Nah, kalau dia itu bersifat motivasi, dia kemungkinan meskipun diperintahkan,
tapi tidak ada penekanan, dia bisa hukumnya menjadi mandub itu. Jadi perintah wajib tapi dia bersifat motivasi atau keutamaan, maka dia itu menunjukkan mandub. Nah, memang ada syariatnya, salat sunnah rawatib, sunnah fajar, apalagi tahajud, witir, kemudian dan yang sejenisnya, salat sunat taubah, salat sunnah tasbih dan yang lainnya itu. Nah, berarti kan itu semua menunjukkan afdaliyah. Tapi bagaimana kita mengkerangkakannya? Dia itu datang langsung dari Allah dan Rasulnya. Cuman dia tidak ditekankan untuk dikerjakan atau dilakukan. Hanya bersifat afdal atau keutamaan atau sekedar motivasi. Nah, itu. Jadi bisa jadi itu bisa menjadi hukumnya mandub. Tapi kalau misalnya sudah ada ancaman bagi yang meninggalkan, yang ancaman ini adalah qarinah. Jadi ada dalil sesudahnya. Itu namanya qarinah. Itu. Atau bisa jadi dia tidak ada dalil sesudahnya, tapi sigohnya itu, lafaznya itu sudah menunjukkan perintah yang ditekankan. Seperti ini, aqimus shalah. Itu qarinah. Iya. Jadi qarinah itu ada dalil sesudahnya, bisa jadi lafaz itu sendiri qarinahnya itu. Ya, qarinah. Kalau secara bahasa artinya pendamping. Pendamping kalau secara bahasa. Tapi kalau dimasukkan kepada Quran dan hadis, berarti dia ada dalil setelahnya. Itu yang membedakan sesuatu hukum itu wajib atau mandub. Dilihat qarinahnya terlebih dahulu. Maka solat ini sekiranya tidak ada Nabi mengatakan man taraka sholatan muta'ammidan, dengan lafaz ini saja aqimus shalah itu sudah menunjukkan salat itu wajib. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memperkuat, menjelaskan, ya kan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Nah, sekiranya hadis itu tidak ada, dengan ini aja sudah cukup. Iya. Nah, itu maksudnya itu sekiranya tidak ada dalil yang mempertegas lagi, tidak ada ancaman. Nah, dengan ini aja sudah cukup. Itu namanya qarinah. Itu qarinahnya itu adalah lafaz dia sendiri. Jadi diulangi Bapak Ibu, qarinah itu adalah dalil penunjangnya, memperkuat. Bisa lafaz itu sendiri, bisa ada dalil berikutnya atau setelahnya, baik di dalam Al-Quran sendiri maupun di dalam hadis itu. Iya, karena hadis sendiri adalah penguat, juga mubayyan, penjelas. Jadi nanti insyaallah ada di bab berikutnya, bab as-sunnah nanti pembahasannya. Tapi enggak di kitab ini, di kitab Al-Mu' atau di kitab sejenisnya itu. Tapi kalau di sini Al-Usul min Ilm Al-Usul dan Al-Waraqat itu mengenal istilah-istilah yang ada dalam usul fikih. Fa kharaja biqaulina ma amara bi asy-syari' yani al-muharram wal makruh wal mubah. Jadi sesuatu yang diharamkan, dimakruh itu, wa mubah itu, hukum asalnya itu maksudnya adalah tidak ada perintahnya. Jadi kalau ada mengatakan haram itu diperintahkan, berarti bermasalah tuh orang itu. Yang ada adalah pelarangan. Kemudian makruh seperti itu juga. Kemudian mubah seperti itu juga. Mubah tidak ada perintah, tidak ada larangan itu. Ya. Jadi nanti insyaallah ada tentang mubah itu. Kemudian saya lanjutkan wa kharaja biqaulina. Muris, tafaddal ya Muris.
Tariku. Nah. Jadi silakan. Mustahabban wa naflan. Jadi di sini adalah keluar dari ucapan kita la ala wajil ilzam adalah wajib. Jadi sesuatu yang tidak ditekankan, tidak diwajibkan, maka lawannya adalah wajib. Kemudian di sini ada wal mandubu yusabu fa'ilu imtisalan wa la yu'aqabu tariku. Nah, ini istilah siapa nih? Usul fikih apa fikih? Fuqaha itu. Dia adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa atau tidak mendapatkan dosa gitu. Nah, ini kalau ingin menghafal lafaznya yusabu fa'ilu imtisalan wa la yu'aqabu tariku. Nah, silakan Bapak-bapak Ibu dihafalkan ibarah atau lafaznya. Biasanya kan kita sering menyebut dengan bahasa Indonesia, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Tidak apa-apa. Sekarang diganti lafaznya dari Indonesia menjadi Arab, itu kan? Nih di kitab ada Pak, yusabu fa'ilu imtisalan wa la yaqabu tariku. Hapus. Di buku nggak ada Pak? Ada. Jadi garis bawah aja Pak. Jadi yusabu fa'ilu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuh. Ya. Yusabu fa'ilu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuh. Ya. Dan tidaklah dihukum bagi yang meninggalkannya itu. Nah, silakan dihafal lafaznya Bapak Ibu. Jadi nanti diganti lafaznya dari Indonesia menjadi Arab. Ya. Biasanya kan pakai Indonesia. Wala yu'aqabu tariku. Sekarang kita contohnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan siksa atau dosa. Salat fajar. Nah, iya. Itu sunnah Nabi atau disebut mandub. Karena sunnah itu lebih umum definisinya. Bisa jadi dia perintah, hukum asalnya bisa berubah. Hukum asal memberikan nafkah kepada keluarga wajib atau mandub? Wajib. Kapan dia nanti kalau dikerjakan dia tidak mendapatkan pahala dia? Dia hukum asalnya wajib kan? Tapi ada di beberapa keadaan, tapi dia itu tidak mendapatkan pahala dia. Nah, kembali kepada nanti niatnya. Kalau dia mengatakan saya menginfakkan menafkahi keluarga saya ini karena sekedar kebiasaan saja, orang lain juga menginfakkan. Al-murubi maqasidnya, tergantung niatnya. Iya. Kan menginfakkan keluarga wajib. Mendapatkan pahala kan kalau kita kapan dia itu dia wajib tapi enggak dapatkan pahala gitu. Kembali pada niatnya. Misalnya kita katakan, untuk apa kamu infakkan keluarga kamu, nafkahin? Orang kan juga banyak yang ngasih duit keluarganya nafkahin. Ya sekedar kebiasaan sajalah. Sekedar apa?
Nah, berarti dia dia tidak mendapatkan pahala, tetap dinafkahi sama dia. Kalau dia puasa tapi nggak dapat pahala, dia nggak dapat pahala. Nah, seperti dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, kata Nabi, ketahuilah jika kamu menginfakkan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka untukmu pahala. Itu dalilnya. Dalil yang mengatakan sesuatu itu yang orang menafkahi dapat pahala atau tidak dapat pahalanya itu. Pengantin baru kalau Hah? pengantin baru Hah? dia sholatnya itu 6 kali. Namanya Pembagian untuk nafkahnya. Menjadi pertanyaannya? Dari tadi menafkahi tadi. Tergantung dia menafkahinya itu karena mengharapkan wajah Allah atau memang kebiasaan itu. Seperti dari tadi Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Kata Nabi SAW, "I'lam, ketahuilah tu, annaka tunfiqu nafqatan tabtaghi biha wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Falahu ajrun." bagaimana ada istrinya lebih besar pendapatannya daripada suaminya. Apa? Istrinya lebih besar pendapatannya daripada Ha. suaminya. Bagaimana yang dilakukan? Kalau si suami wajib memberi nafkah. Adapun harta yang dicari sama istri itu milik istrinya. Tetap iya, tetap nafkah apa? Suaminya itu ada suatu keadaan yang membuat dia tidak bisa bekerja atau mencari nafkah, yang mencari nafkah itu istrinya itu. Itu nggak apa-apa, karena kan ada uzur. Jadi yang istrinya memberikan nafkah itu dihitung sebagai sedekah, bukan itu. Iya, karena aku masal wanita itu dinafkahi. Berarti wanita itu boleh juga zakat dari suaminya. Berzakat dari suaminya. Boleh deh, seperti Abdullah bin Mas'ud, istrinya orang kaya itu. Istrinya orang kaya Abdullah bin Mas'ud itu. Cuman Abdullah bin Mas'ud tetap memberikan nafkah kepada istrinya, biarpun istrinya punya penghasilan sendiri, bagian dari tanggung jawab dia, kewajiban dia. Misalkan dia kan keluarga kan anaknya sakit, tapi suaminya menjaganya itu, jadi yang istrinya itu orang kerja juga. Istrinya juga. Istrinya yang bekerja, suaminya jaga anak. Iya, sebab dia menjaga anaknya, kenapa uzur dia nggak bisa apa gimana? Boleh dia. Tapi tetap si suami, meskipun istrinya pendapatannya lebih besar, si suami tetap harus memberikan nafkah. Misalnya 5 juta gaji suaminya, istrinya 25 juta. Tetap dia memberikan sesuai dengan yang kemampuan dia. Ya, karena dia menggugurkan kewajibannya sebagai seorang suami. Iya, enggak dosa dia, Pak. Kalau enggak dosa dia. Dan juga si istri meskipun gajinya lebih besar nggak boleh juga menginjak suami, ya kan? Dari khusus pembagian untuk nafkah suami, Nggak ada. Itu dia kembali kepada nanti urf aja. Urf, kebiasaan. Misalnya di Padang berapa? Paling rendahnya berapa? Sesuai gaji lah, jangan. Kalau gaji 3 juta, misalnya di Padang 1.500.000. Mungkin 2.500.000 bisa kita kasih, sisanya buat kita. Bahkan ada orang kan tetap dikasihkan, Pak. Bisa jadi separohnya. Yang penting istrinya tuh dinafkahi. Iya. Iya. Mau kasih 800
dinafkahi. Karena kan nafkah itu bukan materi saja kan, bukan apa lagi. Iya. Kadang kan ada orang materinya kuat dia, tapi jarang komunikasi kan. Ini sibuk, ini juga sibuk. Nah, itu bagian. Apa? Enggak kita nafkahi. Sebabnya dulu apa misalnya kan? Pengangguran dia. Kalau dia masih kuat, mampu, berarti yang bermasalah lakinya itu, suaminya. Kenapa enggak mau cari kerja? Nah, tapi kalau misalnya sudah tua, kemungkinan dia ada uzur di dalamnya itu. Nah, berarti kan gugur nanti kapannya itu. Mungkin ya si istri harus menerima keadaan suaminya seperti ini. Iya. Berarti apa namanya itu, yang namanya pernikahan itu kan sulit dan senang harus ditanggung bersama-sama. Meminta tak cerai. Kalau memang suami sudah tidak sanggup lagi menafkahi, boleh. Boleh. Ya, kalau batas misalkan seorang suami untuk menafkahi seorang istri, ada nggak batas misalnya seorang suami itu dapat bulan nggak ngasih nafkah? Terus ada nggak hukuman itu kayak nggak haram dia untuk hubung? Ada nggak dari kasus? Nggak ada apa ya, nggak ada. Tapi yang ada apa namanya itu, kalau sudah tidak dinafkahi lagi, berarti dia bisa jadi otomatis bercerai dia gitu. Tapi Umar bin Khattab itu nunggu 1 tahun dia. Iya. Kalau fatwanya Umar bin Khattab itu fatwanya Umar bin Khattab. Fatwanya Umar bin Khattab. Fatwanya Umar bin Khattab. Jadi kan itu kan masalah khilaf itu. Jadi yang masalah khilaf itu durasinya lama, waktunya berapa. Kalau biasanya dalam Islam itu 3 atau 4 bulan tidak dinafkahi tanpa ada sebab, itu bisa jadi otomatis cerai. Iya. Tapi kalau Umar bin Khattab itu katakan satu tahun tunggu dulu artinya. Iya. 3 atau 4 bulan tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur, ditinggalkan saja seperti itu. Iya. Iya, 3 atau 4 bulan. Tuh, kalau mungkin dari sisi finansial mungkin ada. Iya. Kalau finansial mungkin ada itu. Cuman untuk sementara dari sisi nafkah batinnya mungkin tidak dapat. Iya. Mungkin bisa jadi kita berhusnuzon saja. Kan mereka ini kan ada kekompakan tuh. Bisa jadi kalau mau khurut misalnya kan, mereka ini mau khurut, kemudian bisa jadi dia sudah meninggalkan beberapa kebutuhan yang mencukupi dulu. Nah, mungkin bisa dia ada teman-teman dia yang masih mensubsidi mungkin. Allahu a'lam itu. Dilebihkan. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kan dia ada kesepakatan misalnya. Kelompok ini pergi, ini nanggung. Iya. Iya. Tapi kalau pada hukum asalnya, kalau lebih dari 3 bulan itu mengkhawatirkan itu. Iya. Secara nafkah batin, wanita kalau ditinggalkan lebih dari 3 bulan itu mengkhawatirkan itu. Iya. Masih muda, usia. Iya, Pak. Kalau sudah tidak, ya, Pak.
Kalau sudah tidak haid lagi, iya. Iya. Jadi itu. Jadi ada dia wajib, tapi dia tidak dapatkan pahala dia. Karena tergantung niatnya. Hanya sekedar urf. Jadi niat tuh diperbarui berapa berapa seringnya gitu. Iya. Karena kan kebiasaannya. Iya. Kebiasaan tadi. Bagaimana cara membedakan gitu? Karena kita khawatir apa yang sudah kita berikan itu tidak jadi pahala kan? Iya. Nanti misalnya seperti ini. Pas kita memberikan nafkah untuk keluarga kita, diniatkan dalam hati ini untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi wah ini sekedar bulanan saja, urf saja. Tapi kita nggak ada niat untuk mendapatkan wajah Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dikasih situ aja. Seperti ya ada biasa-biasa aja lah. Ya. Nah, itu dia termasuk dia urf, kebiasaan. Innamal a'malu biniat. Manjabil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu diikatnya dengan niat tadi lagi. Kan ibadah itu dua, diterima enggak diterimanya. Ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Kalau enggak mau, berarti kasih juga kita lihat orang yang ibadah cuma kasih daripada orang aja. Ibadah tapi Cuma taklid aja. ya enggak tahu, dan enggak tahu niatnya, Enggak dia enggak berniat karena Allah. Ya, itu jadi tugas kita tuh memberitahu itu. Iya. Yang penting wajibannya dia gugur, cuman dia tidak mendapatkan pahala itu. Dah, Sat. Alhamdulillah.